Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Termasuk di antara nikmat tersebut yaitu siang hari ini kita duduk bermajlis sebagai upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri dengan amal-amal yang diridhoinya, yang telah disyariatkan. Maka sudah sepantasnya bila kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada hari ini terkait dengan panutan ataupun teladan yang diistilahkan pada generasi Gen Z atau pada masa sekarang ini di berbagai media sosial, diistilahkan dengan role model. Tulisannya role model. Role model. Tajuk pembahasan kita, jadikan ulama sebagai role model anak, bukan influencer duniawi.
Dari judul ini kita ada dua kata yang mungkin masih agak asing ya, bagi sebahagian kita, yaitu kata role model dan kata influencer. Apa itu role model? Role model adalah teladan, panutan, orang yang perilakunya, tindakannya, sifatnya patut untuk ditiru dan dijadikan sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Dijadikan contoh teladan terutama bagi generasi muda, generasi Gen Z kalau sekarang. Ya. Kenapa demikian? Karena role model atau figur yang dijadikan sebagai sosok yang diteladani, yang dipanuti, yang ditiru, dicontoh adalah figur atau orang yang memiliki sikap perbuatan atau memiliki sesuatu yang menginspirasi atau memotivasi. Ya. Baik dalam skala kecil ataupun dalam skala yang luas, artinya masyarakat luas. Karena media sosial itu jangkauannya sangat luas. Nah, itu terkait dengan role model. Jadi bisa difahami ya, role model itu seseorang yang diteladani, yang dipanuti, yang diikuti, perilaku, tindakannya, ya, sifatnya, tutur katanya, ya. Karena ia adalah sosok contoh yang baik. Role model diteladani dalam hal ya, keilmuannya. Jadi seorang role model itu diteladani dari sisi keilmuannya. Sisi keilmuan ini yang nanti akan membedakan dengan influencer. Jadi ulama dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai teladan, atau dengan bahasa sekarang sebagai role model, karena sisi keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sisi amal. Dan ini tidak akan didapati di kalangan influencer. Ini perbedaan yang sangat fundamental. Ilmu, amal. Yang ketiga, pada diri ulama kita jadikan sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai role model karena tindakan
perilakunya, tutur katanya di dalam dakwah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala. Dan ini tidak akan didapati di influencer. Dan beberapa sifat lainnya dari para ulama, akhlaknya seperti misalnya sikap penyabarnya, sikap sabarnya, sikap tawadhu'nya. Sikap tawadhu tidak akan didapati di influencer. Mana ada influencer tawadhu? Justru influencer itu ingin apa? Ingin dikenal. Kebalikannya dengan para ulama, lebih menyembunyikan amalnya. Influencer kebalikannya, kontennya justru disebar luaskan. Beda kan? Dua sisi yang sangat paradoks. Apa paradoks? Hampir mirip dengan karedok. Paradok itu perbedaan yang sangat diametral, yang sangat begini nih. Ya, pertentangan yang sangat tidak akan mungkin ada kesamaannya. Ya. Influencer membuat konten supaya apa? Dirinya dikenal, masyhur. Para ulama menyampaikan dakwah semaksimal mungkin itu amalan yang disembunyikan. Ya. Itu perbedaan yang sangat kontras antara influencer dengan ulama. Maka disinilah mengapa ulama itu menjadi role model kita. Ya. Terutama generasi muda, jangan sampai tersesat. Sekali lagi, jangan sampai tersesat dengan sebab mengikuti para influencer yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi apa? Ya dari sisi banyak hal. Dari sisi keilmuannya jelas. Dari sisi amaliyahnya, perbuatannya, tindakannya. Para ulama beramal semaksimal mungkin amal itu kalau bisa disembunyikan. Tidak dipamer-pamerkan. Influencer ya harus dipamerkan. Kalau tidak mendapat, tidak memperoleh apa? Apa namanya? Follower. Ya, tahu semua, udah pinter ini. Kita tutup aja ya taklimnya. Ya. Kalau tidak di kontennya tidak diangkat, tidak dipublikasikan, ya tidak akan dapat follower. Sedangkan influencer itu sangat-sangat membutuhkan follower. Itu perbedaannya. Para ulama justru, bahkan ada di kalangan salaf, saya lupa namanya, seorang ulama. Begitu pengajiannya banyak, langsung ditutup. Kenapa? Khawatir tumbuh ria. Itu. Jadi sikap tawadhu itu mewarnai perilaku ulama. Ya. Kenapa? Ya karena ujungnya para ulama itu dengan ilmu yang ada pada diri para ulama tersebut, dengan ilmu itu menjadi sebab tumbuhnya rasa takut ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima, takut kemudian menjadi tergelincir dan seterusnya.
itu para ulama. Ya. Maka kita perhatikan ya, bagaimana para ulama itu dijadikan sebagai role model karena memang ya, segenap perilaku, tutur katanya, tindakannya, ya, keilmuannya, amalnya, ya, kesabarannya, dakwahnya, sikap tawadhu'nya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkarnya, itu ada pada sosok seorang ulama. Pada sosok ulama. Sedangkan influencer jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ya. Jadi kalau diperbandingkan, ya mohon maaf saja. Influencer itu tidak apa-apanya. Kalau kita melihat ya, karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh ulama. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat komparasi, membandingkan. Perbandingannya ulama seorang alim dengan ahlul ibadah, bukan dengan influencer. Nah ini judulnya harus dikoreksi ini. Jadi jauh sekali antara ulama dengan influencer. Nah, Rasulullah SAW membuat komparasi, perbandingan, yaitu seorang alim dengan al-abid dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi di dalam kitab Sunan keduanya. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Itu permisalan ya, yang sifatnya komparatif yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, alal abid, dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini, influencer belum tentu ahli ibadah. Ahli mejeng, ya, influencer. Ahli tampil, ya, itu influencer. Ya. Tapi Rasulullah SAW membuat perbandingan seorang alim dengan seorang abid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kafadlil qamari, seperti bulan purnama, ya, ala sairil kawakib, atas seluruh bintang gemintang. Bintang-bintang ini banyak jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Tetapi meskipun banyak, sinarnya tidak seterang bulan. Yang meskipun hanya satu, tetapi cahayanya menerangi alam sekitarnya. Seperti itulah perbandingan seorang alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya, ya, bila dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah. Ya. Maka kalau kita mengingat kisah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang mengisahkan tentang pembunuh 100 orang. Ketika sang pembunuh sudah membunuh 99 orang,
sang pembunuh datang kepada seorang ahli ibadah. Kemudian sang pembunuh bertanya, adakah pintu taubat untuk saya? Dijawab oleh sang abid, tidak ada. Lantas sang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang ini membunuh sang abid. Ahli ibadah ini dibunuh. Sehingga genap menjadi 100 orang ia bunuh. Setelah itu sang pembunuh datang ke seorang alim, mengajukan pertanyaan yang sama, apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Kata sang alim, ada. Ada pintu taubat, masih terbuka pintu taubat itu untuk dirimu. Tetapi engkau harus pindah dari daerahmu ke daerah yang di sana penduduknya baik. Lihat, sang alim tidak hanya menyebutkan bahwasanya pintu tobat itu ada, tetapi untuk menjadikan sang pembunuh ini istiqomah di atas pertaubatannya, agar sang pembunuh ini istiqomah di atas pertaubatannya, sang alim mengarahkan agar sang pembunuh ini pindah ke daerah lain, yang di daerah tersebut penduduknya baik. Itu menunjukkan bahwasanya seorang alim memiliki keilmuan sehingga ia mampu memberikan irsyad, bimbingan, bisa memberikan bayan, penjelasan, keterangan kenapa saya harus pindah. Dijelaskan oleh sang alim. Dengan keadaan ilmu yang dia miliki. Sehingga sang alim yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-qamar, sebagai bulan yang memberi cahaya, yang memberi penerangan, benar-benar memberikan penerangan kepada sang pembunuh ini, ke sana kamu, pindah ke sana. Agar taubatnya itu terjaga. Tidak kemudian terpengaruh oleh lingkungannya, tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakatnya yang jelek, sehingga sang pembunuh akan kembali lagi berbuat kejelekan. Maka untuk mencegah itu semua, sang alim memerintahkan, meminta sang pembunuh ini untuk keluar dari daerahnya dan pindah ke daerah di mana masyarakatnya baik. Itu diantara buah kebaikan dari adanya seorang alim, ya. Seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka yang hendaknya menjadi role model kita, ya, adalah para ulama, ya, bukan influencer. Apalagi influencer yang sifatnya keduniaan, cuma mengejar popularitas. Influencer itu kan mengejar popularitas, ya. Banyak-banyakan follower, ya. Siapa yang banyak followernya, ya, itu nanti yang akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Ya, dunia periklanan akan merekrut dia, ya, karena banyak followernya sekian juta misalnya. Maka dunia periklanan, advertising ini akan merekrut dia untuk mengiklankan sebuah produk.
Kenapa? Followernya sudah banyak. Ya, makanya di dunia influencer itu kan macam-macam bentuknya, macam-macam tingkatannya. Ya. Follower, influencer dengan jumlah pengikut, ya, jutaan pengikut disebut sebagai mega influencer. Nah, influencer dengan jumlah pengikut jutaan disebut dengan mega influencer. Influencer dengan pengikut puluhan ribu disebut makro influencer. Hanya ribuan pengikutnya disebut mikro influencer. Di bawah 1000 namanya nano influencer. Semakin kecil pengikutnya, ya, semakin tidak diminati oleh dunia periklanan. Ya. Jadi pentingnya kita menjadikan ulama sebagai role model kita, sebagai panutan kita. Karena dari para ulama itulah kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu. Ya. Bagaimana mengamalkan ilmu tersebut sehingga dengan kapasitas ilmu, amal, dakwah yang dilakukan oleh para ulama menjadikan keadaan masyarakat itu baik. Contohnya tadi, ya, yang saya nukil dari Sahih Al-Bukhari, bagaimana seorang ulama untuk satu orang saja itu diselamatkan. Maka kalau di satu daerah di situ ada alim ulama, maka daerah itu akan terjaga biiznillah, akan terjaga. Ya. Satu daerah yang di situ alim ulamanya senantiasa memberikan pencerahan, senantiasa memberikan pengayaan, keilmuan, ya, kepada masyarakatnya, maka masyarakatnya di situ akan tertib, akan tenang. Contoh untuk hal ini Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh para fuqaha Baghdad. Para fuqaha ini sudah apa ya? Sudah ya, tidak tahan melihat situasi, kondisi, keadaan, ya, keadaan saat itu, di mana penguasa begitu menekan kuat kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, ya, untuk menanamkan pemahaman Al-Quran itu makhluk. Nah, para fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pengikutnya banyak. Padahal waktu itu belum ada HP Android, belum ada medsos. Influencernya banyak. Followernya itu banyak. Sekali gerak bisa digerakkan masyarakat. Tapi Imam Ahmad tidak kemudian terprovokasi oleh para fuqaha Baghdad ini. Malahan Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fuqaha Baghdad, ya, untuk jangan sampai melepaskan baiat kepada penguasa, untuk tidak kemudian memuntahkan darah kaum muslimin, ya, tidak menumpahkan darah kaum muslimin.
Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fuqaha Baghdad, ya, agar tetap bersabar. Ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana peran ulama, ya, yang dengan keilmuannya meredam keadaan masyarakat untuk tidak lebih fasad, tidak lebih rusak lagi. Sehingga darah kaum muslimin tidak tercecer, tidak tertumpah. Sehingga kondisi tidak kemudian chaos, terjadi anarkis dan seterusnya. Itu peran ulama. Berusaha untuk meredakan situasi sehingga masyarakat itu, ya, kondisinya tenang, kondusif. Nah, disitulah pentingnya kita memiliki ulama. Karena ulama itu adalah role model kita. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan role model itu? Baca. Banyak kisah para ulama yang bisa kita jadikan sebagai teladan, yang bisa kita contoh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para ulama. Ya, seperti kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditahan sampai khalifah berganti, tiga khalifah ganti. Imam Ahmad masih di dalam penjara. Ya. Kalau ingin mencontoh kesabaran Imam Ahmad, baca kisah itu. Bagaimana kesabaran Imam Ahmad menghadapi fitnah yang terjadi pada masa itu. Sehingga dengan kita banyak membaca kisah-kisah para ulama, kita mendapatkan role model. Ya. Oh, begini kisahnya Imam Al-Barbahari ternyata. Nah, berarti kita sudah mendapatkan role model dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya. Atau para ulama zaman sekarang, baca kisah riwayat hidupnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, mungkin dari situ kita akan mendapatkan keteladanan dalam semangat thalabul ilmi. Ya, sampai beliau terkunci di perpustakaan. Ya. Kan sempat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah itu terkunci di perpustakaan karena dia sedang mengambil kitab dengan kursi yang tinggi itu, naik, dibaca di atas. Petugas perpustakaan dikira sudah tidak ada orang, keluar, kunci perpustakaannya, padahal masih ada orang. Nah, artinya semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk membahas ilmu itu kita dapatkan dari para ulama. Ya. Atau kita mendapatkan candaannya para ulama. Ya. Seperti misalnya candaan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menumpang sebuah taksi, kemudian supir taksinya bertanya, "Siapa engkau?" Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, "Ana Muhammad Ibnu Utsaimin." Supir taksinya ketawa. Dikira main-main. Terus ditanya lagi ke supir taksinya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Siapa engkau?" Dijawabnya, "Ana Ibnu Baz." Syekh bin Baz maksudnya. Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz nggak bisa lihat, mana bisa nyetir. Itu canda. Artinya dari para ulama itu kita bisa melihat bagaimana bercandanya
Dari para ulama itu kita bisa melihat bagaimana semangat menuntut ilmunya. Dari para ulama itu kita bisa melihat semangat berkarya, menulis dan seterusnya. Dari para ulama itu kita bisa melihat mereka bercengkrama dengan anak-anak. Ya. Ada kan ulama, siapa itu? Saya lupa namanya. Ketika mengajari anak-anak kemudian diejek oleh orang yang lewat. Engkau ini ulama besar mengajari anak-anak. Dilecehkan. Ya. Itu. Ya. Karena mereka yang melecehkan itu tidak tahu anak-anak ini kan besok jadi besar. Kalau tidak sejak kecil diajari agama, lantas kapan lagi? Nah. Jadi banyak sekali ya, role model itu kita dapatkan dari kehidupan para ulama. Karena itu perbanyak untuk membaca. Perbanyak untuk membaca. Kisah-kisah para ulama banyak. Ya. Dan kita bisa mengambil saripati dari kisah-kisah tersebut. Ya, misalnya di Syiar A'lamin Nubala itu ada ya, kisah-kisah itu. Ya. Dan banyak kitab-kitab yang ditulis ya, oleh Ibnu Katsir misalnya. Nah, dari situlah kita akan mengambil kesimpulan bahwasannya jangan kita jadikan influencer itu menjadi tolok ukur ya, bagi kita. Ya. Apalagi dijadikan sebagai role model, sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Jangan sampai kemudian kita tergiur, oh fulan influencer dengan followernya sekian juta, saya ingin seperti itu. Rugi. Ya. Statusmu sebagai seorang muslim hanya dibeli dengan dunia seperti itu, sungguh rugi. Sungguh rugi. Kenapa demikian? Ya. Karena ya, kita melihat bagaimana keadaan para influencer sekarang itu. Ya keadaannya memang rusak. Mau ikut-ikutan rusak. Ya. Mereka bertitik tolak untuk mendapatkan dunia. Sedangkan kita bertitik tolak untuk mendapatkan akhirat. Dari sisi prinsip hidup sudah berbeda. Influencer itu untuk mengejar dunia. Ya. Sedangkan kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Yang dengan mengejar kehidupan akhirat, dunia pun bisa dapat. Sehebat-hebatnya orang meraup dunia, masih kalah dengan 2 rakaat sholat qobliyah sebelum sholat subuh. Udah kalah. Betul tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ya. Ya. Sebelum salat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa lebih baik dari dunia dan seisinya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena dunia itu akan hancur. Dunia itu fana. Akan hilang, lenyap. Sedangkan 2 rakaat salat sunnah qobliyah sebelum subuh itu abadi. Itu akan dipetik di akhirat nanti. Sehingga untuk apa mengejar sesuatu yang akan fana, sesuatu yang akan ditinggalkan oleh kita, sesuatu yang akan hancur? Untuk apa? Lebih baik kita mendapatkan yang 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fardu subuh. Karena itu yang akan nanti kita petik di hari akhirat. Itu makanya
2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dari situ kita mendapatkan bimbingan para ulama bahwasanya para ulama itu adalah role model kita. Ya. Sedangkan para influencer mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar sesuatu yang akan fana, sesuatu yang akan rusak dan tidak akan dibawa ke akhirat. Nas'alullah salamah. Ya, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sebagai seorang muslim luruskan pandangan kita di dalam mencari sosok figur yang patut untuk diteladani, yang patut untuk ditiru. Jangan tertipu. Jangan sampai diri kita tertipu. Na'udzubillah. Ya. Karena influencer punya pengikut sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, kemudian kita tertipu. Na'udzubillah. Jangan tertipu. Sebanyak-banyaknya pengikut mereka, itu sekedar dunia yang mereka kejar. Dunia yang mereka kejar. Dan mereka akan menjadi budak-budak dunia. Itu yang kita khawatirkan. Maka jangan jadikan influencer itu sebagai sesuatu yang menjadikan diri kita tergiur, kemudian merasa bangga, merasa takjub. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena influencer itu diikuti itu bukan karena akhlaknya yang baik, bukan karena akidahnya yang sahihah, bukan karena keilmuannya, bukan. Tetapi mereka itu diikuti oleh orang-orang yang, coba perhatikan pengikut-pengikutnya itu. Ya, hasil survei saja mengatakan, hasil survei para pengikut itu, itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Ya memang orang-orang yang berpendidikan rendah akan sangat mudah dipengaruhi. Apalagi dia tidak memiliki prinsip beragama. Prinsip dasar di dalam ilmu agama. Sehingga tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Seakan-akan kalau influencernya sudah berkata begini, A, ikut A semua. Maka tidak jarang influencer itu difungsikan ketika terjadi pemilihan legislatif, pemilihan pemimpin daerah, kan begitu. Melibatkan influencer. Ya. Dijadikan sebagai ajang untuk berkampanye. Na'udzubillah. Maka luruskan pandangan kita bahwasannya para ulama adalah sosok yang terbaik untuk kita jadikan sebagai role model kita, untuk kita jadikan sebagai orang yang kita teladani. Dan lebih daripada itu, merujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau adalah contoh di mana keteladanan, di mana akhlak yang mulia itu ada pada diri beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Maka merujuklah kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kepada para ulama yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan hanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada para ulama, kita akan mendapatkan ilmu yang dengan sebab itu kita akan meniti di dalam kehidupan dunia ini dan akhirat nanti menjadi sesuatu yang akan menjadi sebab sesuatu yang akan menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat, dengan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya termasuk para ulama dijadikan sebagai contoh panutan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.